yang insya Allah tetap kita pertahankan. Jadi gurunya masih bayarannya titik-titik, sing penting pembelajaran itu terlaksana dengan lancar. Jadi saya bekali dengan bunda-bunda ini pembelajaran, sing penting tujuan kita mendidik anak usia dini tadi, gitu loh. Kalau dibandingkan dengan lembaga lain, meskipun muridnya banyak, gurunya dua, coba jangan bayangkan. Muridnya banyak, gurunya dua, apa anak itu terperhatikan semuanya? Insya Allah kurang, gitu ya. Jadi makanya tujuan kita kenapa gurunya harus memakai Bu? Itu tadi salah satunya. Di situ kemarin ada 26 yang tahun ini insya Allah kita luluskan, kita lepaskan ada 26 anak, kita bagi 3 guru, 88, ada yang 9 gitu. Jadi besok terbagi, maksudnya terbagi kelompok, satu bunda mengawasi 9 anak itu tadi, mengawasi 8 anak itu tadi, gitu ya. Jadi pembelajaran di sini juga begitu, nah, bahkan kok harus membaca, dikenalkan begitu benar. Kita tujuan utama untuk pendidikan anak usia dini yang pertama itu mendidik anak supaya lebih mandiri, bisa mandiri dari mamanya. Kalau di sekolah waktunya bersama bunda. Benjeng jenengan masuk sekolah, pertama sing tak unggah itu bukan anaknya, tapi mama-mama itu tak unggah dulu, ngapunten ya. Sing tak unggah itu mamanya. Kenapa? Karena sebagian mama-mama itu kurang sabar nih anak itu. Sebagian, karena pengalaman sendiri ya. Pengalaman sendiri juga gitu Bien. Tapi setelah saya ikuti pendidikan PAUD terus itu, akhirnya saya tuh merasa rugi, merasa getun gitu loh yang gorong anak itu. Jadi insya Allah besok minggu pertama jenengan itu tak ucekinan mama, jenengan pun marah. Kalau mama-mama arus sudah hafal, dulu juga gitu tak ucekin. Yang saya utamakan di otaknya anak. Nah punten ini sudah jenengan wong sambutan kok nyelatunan pendidikan sedikit otak anak ya. Karena anak usia dini merupakan usia emas golden. Di situ anak itu ibaratkan spon, ya, ibaratkan spon. Anak sampean perhatikan ya. Di situ spon itu sifatnya apa? Kalau di sini ada minyak tumpah, coba spon sampai masukkan. Minyak terserap kan di spon. Kalau ada kopi utah, sampai masukkan. Kopinya terserap di spon. Nah itulah anak. Semuanya terserap di spon. Nah, makanya kalau kita sudah mulai punya anak usia dini, usia 0 sampai 6 tahun ya, itu jenengan kalau bisa ngomongnya hati-hati. Sing biasa ngomong mesoai itu mulai dikurangi. Kalau sudah anak kecil-kecil gini, makanya anak ngerti. Ibu mau ngomong apa ya? Mama mau ngomong apa? Kok ono muring-muring tadi anak ditiru dalam otak, masuk ke otak. Ting nanti aku mulutnya tiru. Ibu tuh ini ngomong elek gini, umpama C apa itu, atau jangkrik apa dan sebagainya nih. Jadi mama-mama itu rem, itu sedikit parenting titik mawon dia. Mama-mama direm dilihat, ono anakku rek, jangan muring-muring abe ayai. Ono anakku stop dulu, jangan muring-muring. Asalnya kalau apa itu, awakmu mana muring-muring. Kalau ada anaknya pelan. Bapak sebentar, muring-muringin nanti saja. Kita di kamar oke gitu. Muring-muringin itu udah pasti ono anaknya. Ya. Pokoknya mah intinya itu kurang itu menyampaikan jenengan, lepon ada anak-anak ini jenengan kalau bisa lebih hati-hati untuk ngomongnya, untuk perbuatannya, untuk sing biasai. Sekarang musim HP itu anaknya supaya nggak main HP. Anaknya jenengan kalau sama anak jangan main HP gitu loh. Boten di sini nggak apa-apa. Kalau saya merasa mau main HP boleh nih, boten nggak apa-apa. Maksudnya itu kalau usia kalau masuk pukul 8 atau pukul habis maghrib itu kan biasanya anak itu nih anak SD kan belajar ya. Jangan gampang caranya. Pawatan baca buku mau naik, harus anak disuruh belajar. Sampai pawatan baca buku naik. HP jangan dipegang.
HP jangan dipegang sampai anak tidur. Anaknya tidur jam 9 baru sampai selfie nggak apa-apa, jadi nggak ditiru anaknya gitu. Kalau niku kasihan gitu. Tentang mereka ada tentang kemarin itu nggak ngapunten kula mboten cerita, tapi ada anak ngaji yang di sini itu sadar gini-gini, tak tanya, tak sotek, tak kasihkan mamai kenapa dengan anaknya. Ternyata mereka anak itu gak belum lepas toko HP, jadi ada gangguan gini-gini tuh nggak bisa konsentrasi. Tapi alhamdulillah setelah dia omong-omong sama kulo itu dikurangi, HP-nya sudah nggak pakai main HP, dikasih mainan yang lain. Sekarang sudah matanya nggak gini-gini lagi, sudah bisa fokus ya. Jadi HP itu sangat berpengaruh untuk anak usia segini. Kalau bisa jangan lepaskan dari HP. Lebih baik banyak dibelikan mainan, bukan kok boros mainannya jadi, atau banyak dikenakan dengan buku. Itu besok lagi aja parentingnya ya, dilanjut aja. Kalau jadikan sudah ke sini. Alhamdulillah ini insya Allah ada 28, dan itu kalau sudah masuk berarti ada 30 yang sudah daftar di Arosid ya. Dan mama-mama kita promosi sedikit. Kemarin alhamdulillah kelompok bermain Arosid ini ditunjuk kecamatan untuk mewakili lomba mendongeng di kabupaten. Jadi sak balung panggang diwakili oleh Arosid. Alhamdulillah dapat juara juga Bunda Koin. Makanya Bunda, jenengan nanti kan juara, berarti jenengan nanti praktek mendongeng di depan wali murid. Ya Allah Bunda, yang apa? Jadi nanti ada selingan mendongeng sedikit oleh Bunda Koin lomba di kabupaten juara. Alhamdulillah ya. Bunda juga mengucapkan terima kasih. Terus mama-mama, ini alhamdulillah juga promosi juga kelompok bermain Arosid mendapat akreditasi A. Kalau itu dulu itu kaget juga mendapat A, karena waktu itu ditanya sama asesornya. Asesor itu yang menilai pendidikan dari provinsi. Ditakoni sampai minta nilai apa Bunda? Bunda ya gitu. Kalau ditakoni gini, Bunda sekarang jenengan misi ngopo, kula niku mboten seperat apa-apa kula gitu. Waktu itu nggih sok deg-degan. Soalnya waktu itu kula itu sebelumnya bunda-bunda kula berjalan ke sana, bunda ke sana, tak suruh mampir ke semua lembaga yang ada di Jalan Nganjuk. Wah di situ akreditasi B, saya langsung belok. Tak amati itu sampai seberapa kok sampai dapat nilai B. Waktu itu kula itu bangga. Ada lembaga yang dapat nilai B itu saya sangat bangga sekali. Ya Allah, alhamdulillah waktu sampai nilai B, saya harus ke situ. Kula itu begitu, kepingin wah di nilai B itu di sana ada B lagi. Sing tak parah itu waktu itu B saja, belum ketemu kok A itu belum ketemu kata doang. Jadi tak telah di situ. Oh kenapa dia sampai mendapat nilai B? Oh kenapa dia? Ngoten gitu. Akhirnya dari berbagai dolen mampir itu kula praktekkan gitu. Terus akhirnya alhamdulillah di tiba dagaan di luar kejutan nilai A gitu. Di luar dugaan gitu. Soalnya di kelompok bermain ini di Bawah sendiri Semerap yang selama ini yang mendapat akreditasi A, nilai A itu ada 3 dari kelompok bermain Arosid sendiri, terus dari Bu Karangsemanding, Aisyah Karangsemanding sama Merangkal, ada 3. Yang lain-lain masih B dan C. Jadi kita gini sombong tidak mau ngapunten. Bukan sombong ya. Itu yang kita banggakan, dan insya Allah kita berusaha untuk mempertahankan ya. Kita tetap guru-guru Arosid itu selalu untuk diajak untuk berinovasi itu senang. Kayak kita, jadi antara pendidikan anak yang sekarang dengan kemarin selalu beda. Selalu kalau bedakan, kenapa? Karena yang dihadapi anak setiap tahun itu berbeda. Oh ini dek ini ono arek hiperaktif berapa? Penanganannya berapa? Gimana Bunda? Jadi tahun ini dengan tahun yang kemarin juga beda penanganannya. Begitu juga dengan tahun besok. Insya Allah juga beda, karena anaknya juga beda. Yang kita hadapi itu
hidup, bukan benda mati. Kalau benda mati kan gampang ya, wih pacet gini nggak apa-apa gitu. Tapi kalau benda hidup, kita harus menyesuaikan dengan perkembangan anak yang di situ. Oh, anak ini sodok pendiam, oh banyak yang isinan, oh banyak yang hiper. Kita pakai itu tadi, pakai teknik-teknik supaya anak tadi bisa menerima. Mama, kalau kok ngomong piye dengan mama-mama yang sekarang nih gue, pokoknya itu the best dah dengan mama-mama. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk mama-mama arus sekarang ya. The best banget, kalau terima kasih sekali. Nggih, saking the best sampai the best banget dengan mama-mama arus yang begitu, mama-mama muda semuanya itu. Soalnya kula itu loh 19 tahun usia Arosid ini melahirkan putra-putri ini, sudah 19 tahun, dan mereka-mereka itu rata-rata murid kula. Jadi cucu-cucu yang sekolah di kula itu nih, cucu-cucu semuanya termasuk mbak ini juga murid kula. Jadi banyak yang cucu deh kula niku, sempun tuwek ya. Nggih Bu, ini cucu-cucu, tapi insya Allah semangat kula isi muda, semangat untuk inovasi-inovasi niku sing paling kula senengi, dan kula itu kepingin Arosid itu bunda-bunda selalu mencari inovasi. Ternyata di Arosid alhamdulillah bunda-bunda itu sering berinovasi, diajak untuk inovasi niku mereka senang. Ya, kula senangnya begitu, makanya kula semangat sekali. Mudah-mudahan mama-mama juga semangat. Okay. Terus untuk mama-mama yang baru, kalau jenengan sudah niat menitipkan di Arosid, jenengan hatinya harus ikhlas. Ya Allah, kula ikhlas nitipkan anak kula di Arosid. Pun ikhlas, mudah-mudahan Allah memberkahi. Lek jenengan ikhlas, anak sampai insya Allah ikhlas juga, gampang pembelajarannya. Jadi tak ulangi caranya, bisa dengan anaknya. Kalau sudah masuk minggu pertama, tak ulangi caranya supaya anak bisa sedikit-sedikit jauh dari mamanya. Ini besok mawon, buatan waktunya sekarang. Soalnya ini tampil-tampilnya masih banyak. Oke loh, dikai 1 menit lagi. Bumbunya soalnya kakek ngomong. Lega dikasih gitu marah leren-leren gitu. Mama, terima kasih. Untuk mama-mama kelompok bermain Arosid juga, dan untuk calon-calon mama-mama kelompok bermain Arosid. Alhamdulillah Bu Agur, calon kelompok bermain Arosid ada 30. Ya alhamdulillah. Berbagai daerah, mama yang di desa-desa, jenengan pun takut, jenengan berhak. Kan jadi ono sing diwedeni apa? Gak oleh PKH, ono sing diwedeni majukan desa sendiri. Enggak. Lek menurut kula pribadi, sebagai orang tua, jenengan pasti gelek lembaga yang lebih maju. Lain lagi nanti TK-nya tergantung jenengan. Kalau TK dibalikkan ke desa lagi boleh. Nanti antara pengeluaran dari Arosid nanti sudah bedakan kalau sudah di sekolah desa sampean sendiri. Insya Allah saya lebih percaya di Arosid lebih unggul. Insya Allah. Tepuk tangan untuk Arosid sendiri. Dibanggakan sendiri ngapunten, tapi memang betul, dan semuanya sudah dari guru-guru TK itu info begitu. Dari Arosid insya Allah lebih. Jadi kan besok mama-mama yang di sini pulang dia tetap titip untuk anak-anaknya jadi tetap diperlakukan seperti yang sebisanya di Arosid, yang kayak biasanya, nggak usah nyemprong, nggak usah itu karena di TK biasanya dituntut untuk menulis. Jadi kan pun pakai itu, jadi kan pun kata ditulis terserah gurunya juga jadi pasrahkan. Pun kata-kata nih Pak ya. Kurang 1 menit. Rencana kula untuk kelompok bermain Arosid ini ada menerima mulai usia 3 tahun sampai 4 tahun. 3 sampai 4,5 juga masuk. Jadi mulai 3 itu sudah usia kelompok bermain. Kalau 3 ke bawah, 2 sampai 3 itu pos tahu gitu loh. Jadi jangan pernah ragu-ragu. Nanti 4,5 sudah masuk ke TK.
boleh. Itu ada undang-undangnya. Ada kemarin sudah di-share loh, yang di grup-grup mama baru sudah di-share tentang usia batasan anak. Ini gue perlu ambilkan di Dapodik. Dapodik itu sudah dari pusat. Jadi pengkhawatir, buku aku gak diterima anak SD, betul pengkhawatir. Dan mama-mama ngapunten sekali dari kami, bunda-bunda juga mewakili dari bunda-bunda kelompok bermain. Mohon maaf sekali selama pembelajaran apabila terdapat kesalahan-kesalahan yang tidak kami sengaja maupun kami sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan kita berdoa bersama untuk kemajuan Ar-Rasyid ke depannya. Mudah-mudahan Ar-Rasyid lebih maju, lebih jaya, dan lebih dari yang lain. Amin Allahumma amin. Binniyatillahi qabul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.